5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Coba ya pakai logika, mereka aja masih memperselisihkan. Kenapa ada kelompok umat muslim yang membenarkan bahkan bangga? Apakah mereka umat muslim dari golongan munafik? Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini aku akan membahas sebuah pembahasan yang sebenarnya sudah dibahas di channel lain, namun karena pembahasan ini menarik dan saya rasa perlu banyak orang yang tahu mengenai hal ini, maka saya bahas di channel saya tentunya dengan gaya dan cara saya sendiri. Dari judul dan thumbnail kalian tentunya sudah tahu apa pembahasannya, yaitu tentang Natal. Ketika perayaan Natal tiba dirayakan oleh umat non-muslim, di kalangan umat muslim sendiri juga ada perselisihan. Ada umat muslim yang beranggapan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim. Namun ada juga umat muslim yang mengatakan tidak boleh, bahkan juga mengharamkannya. Kalau saya lebih memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal ataupun ikut serta dalam perayaan Natal kepada teman-teman saya yang beragama lain. Karena anggapan kami dengan anggapan mereka beda. Kalau mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan kami tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Dari hal itu aja kita sudah bisa mengerti bahwa orang yang mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, orang-orang muslim yang ikut serta merayakan Natal, itu sama aja dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan inilah yang dilarang oleh umat muslim. Tidak akan pernah bosan saya menyampaikan di channel ini bahwa hanya ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menarik dan unik adalah bagaimana jika perselisihan mengenai Natal datang dari umat agama non-muslim itu sendiri. Bahkan yang menyelisihkan itu bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang menjadi pemuka agama di dalam ajaran agama mereka sendiri. Seorang pendeta mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kelahiran Yesus Kristus, bahkan di Alkitab tidak dijelaskan. Dan kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai Natal itu hanyalah sebuah prediksi dari beberapa orang. Coba kalian simak video berikut ini. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember
klimaksnya ada pada 25 Desember, karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dari penjelasan Bapak Pendeta tadi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata perayaan Natal yang diyakini sebagai kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Ada umat Kristen yang merayakannya di bulan yang lain dan di tanggal yang berbeda. Dari penjelasan Bapak Pendeta tadi, kita bisa mengetahui juga bahwa perayaan Natal itu ada yang merayakannya di bulan April, ada yang merayakan di bulan Mei, bulan Oktober, sedangkan gereja ortodoks sendiri merayakan Natal sekitar tanggal 6 bulan Januari. Sedangkan orang-orang non-muslim di Indonesia beranggapan bahwa kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan sebagai Natal ini tanggal 25 Desember. Dan mengejutkan sekali karena kata Bapak Pendeta yang tadi, tanggal 25 Desember yang dirayakan sebagai Natal berkaitan dengan kelahirannya Dewa Matahari. Mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ini merupakan sebuah perselisihan. Artinya tidak semua pendeta beranggapan sama seperti Bapak Pendeta yang di awal tadi yang saya perlihatkan kepada kalian. Ada pendeta lain yang membantah perkataan Bapak Pendeta Ezra tadi yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu berkaitan dengan kelahirannya Dewa Matahari. Coba kalian simak video berikut ini. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bunder, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bunder atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab. Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik Lamboan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitab. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa seseorang yang mengklaim kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember itu merupakan perbuatan dosa. Coba kalian simak video berikut ini. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Iya, ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pengantar dulu ya. Natal itu sudah berlalu. Natal artinya Christmas Day, kelahiran Yesus, ya sudahlah. Kenapa kok istilahnya Natal ya? Natal kan artinya kelahiran ya. Ya karena ada Kristus lahir itulah maka ada istilah Natal ya. Sebenarnya sudah banyak yang orang lahiran banyak, tapi karena yang lahir itu Yesus maka muncullah natalite ya, kelahiran ya. Ya termasuk kalender segala itu kan karena Yesus lahir kan, kalender Masehi itu ya. Oke, jadi ini yang akan saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara justru malah melakukan dosa ketika bermaksud merayakan Natal. Natal tidak dilarang untuk dirayakan ya. Saya tidak pernah mengatakan melarang merayakan Natal. Saya hanya mengatakan jangan euforia di dalam merayakan Natal. Nomor 1, dosa yang kemungkinan bisa terjadi saat Anda merayakan Natal. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Kalau kita diurut gitu ya, sejak dari Zakaria membakar ukupan ya. Zakaria kan dari kelompok Abia itu dapat giliran ke-8 ya. Menurut 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Lukas ya. Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau diurut-urut, Zakaria bakar ukupan, terus Elisabeth hamil 5 bulan itu tidak nongol, cuman ngumpet terus di rumah. Terus Maria itu didatengin malaikat ketika Elisabeth hamil 6 bulan ya. Silahkan Anda hitung ya.
Kalau saya sih masih bisa menerima kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari Zakaria Bakar Ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret. Oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder ya. Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder, Maria hamil 9 bulan 10 hari, itu kan blunder Pak ya. Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25. Tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa karena Anda ngarang dan Anda ajarkan kepada jemaat dosa. Sebagai umat muslim, kita nggak perlu bingung dan nggak perlu cari tahu juga yang mana yang benar 25 Desember atau bukankah, karena kita pun tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan perselisihan pendapat di dalam umat beragama, sesama umat beragama, misalnya sesama umat beragama Kristen, ada yang berselisih pendapat, itu hal biasa, dan di Islam pun juga ada seperti itu. Namun biasanya di dalam agama Islam perselisihannya adalah tata cara beribadah ya. Tapi kalau di agama Kristen perbedaannya adalah mengenai kapan Tuhan dilahirkan. Dan yang menjadi sangat aneh adalah ketika umat non-muslim masih memperselisihkan kapan Natal itu dan bagaimana Natal itu. Bahkan ada yang juga mengatakan dosa, lalu mengaitkan juga kepada Dewa Matahari. Kenapa ada umat muslim yang dengan bangga mengucapkan Natal dan dengan bangga ikut serta dalam perayaan Natal? Bahkan ada kelompok orang yang mengaku dirinya muslim dan memusuhi umat muslim lainnya yang mengharamkan mengucapkan Natal kepada teman-teman kita yang beragama lain. Coba ya, pakai logika, mereka aja masih memperselisihkan. Kenapa ada kelompok umat muslim yang membenarkan bahkan bangga? Apakah mereka umat muslim dari golongan munafik? Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan menurut akidah umat muslim, orang-orang munafik adalah orang-orang yang pertama kali akan diseret ke neraka, barulah orang-orang kafir. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.